Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing untuk kebutuhan berkomunikasi dengan pelanggan Anda ya. Nah, ini episode yang sangat spesial karena ini podcast atau episode Kepo pertama yang saya rekam dari Jogja. Jadi saya sudah pindah ke Jogja, saya jadi warga Jogja sekarang insya Allah. Dan saya rekam ini masih dalam masa pandemi ya, atau istilahnya sudah berubah lagi ya, PPKM ya. Nah, yang spesial dari podcast ini adalah saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Darmawan Aji, atau mungkin panggilannya Mas Aji ya. Qadarullah saat di Bandung saya nggak dapat kesempatan ketemu dengan beliau, jadi baru malah ngobrolnya di podcast ya. Nah, beliau baru saja merilis buku yang judulnya buat saya sangat menarik, yaitu Kitab Anti Penundaan ya. Itulah alasan kenapa saya mengundang beliau datang, karena saya mungkin tipe yang masih senang menunda-nunda. Dan jika Anda masih senang menunda-nunda juga, ya ini tolong didengar sampai habis ya. Banyak sekali hal-hal atau nasihat-nasihat emas yang saya terima di sini ya. Nah, mungkin singkat dulu, saya harus memperkenalkan dulu Mas Darmawan Aji untuk Anda yang mungkin belum kenal dengan beliau. Beliau adalah seorang productivity coach ya, jadi beliau juga certified di banyak sekali tempat ya. Beliau adalah certified professional coach dari ACSTH ya, International Coach Federation, certified NLP trainer, terus certified learning consultant, certified clinical hypnosis, dan ini yang saya tahu aja ya. Mungkin yang saya nggak tahu, mungkin sertifikat beliau di rumah lebih banyak gitu ya. Intinya beliau adalah seorang expert atau seorang pakar productivity, terus perubahan perilaku ya, dan persuasi atau ngebujuk orang gitu loh ya. Nah, beliau sudah menulis 7 buku. Selain Kitab Anti Penundaan, diantaranya ada namanya Hypno Writing ya, seni menghipnotis calon pelanggan lewat tulisan, Hypno Selling, terus Life by Design, dan Productivity Hack. Juga ada buku Self Coaching ya. Jadi silahkan Anda cari bukunya, itu ada di websitenya beliau, namanya Motiva Store. Nah, semua link yang akan saya sebutkan di sini dan nanti mungkin disebutkan sama Mas Aji itu ada di Kepo ya. Silahkan ke kepo.blog, itu alamat website ya. Silahkan ke kepo.blog ya. Anda akan menemukan semua detail link-link yang saya sebutkan di sini ya. Saya nggak akan lama-lama dalam perkenalan. Apa yang akan beliau sampaikan lebih penting daripada jajaran sertifikat beliau ya. Bukan berarti saya nganggap itu penting, itu pencapaian buat saya, karena saya tahu ribetnya mendapatkan certified NLP trainer. Saya tahu persis karena saya di situ ya. Saya sudah dapat certified practitioner ya dan menuju ke master practitioner, tapi ya sudah, itu saja sudah bertahun-tahun habis waktu saya untuk mendapatkannya. Jadi nggak kebayang ini Mas Aji menghabiskan ini semua berapa lama ya. Itu aja mungkin dari saya. Ini dia, kita sambut Mas Aji. Mas Darmawan Aji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini biar enak saya manggilnya gimana nih, Mas Darmawan atau Mas Aji atau Panggil nama belakang aja Mas. Aji, Mas Aji ya. Oke. Ya. Ini catatan mungkin buat yang denger ya. Saya sama Mas Aji udah beberapa kali janjian mau ketemuan di Bandung, tapi ya qadarullah, entah sayanya tiba-tiba dipanggil meeting ya, entah Mas Ajinya tiba-tiba ada kesibukan mendadak. Kita nggak pernah jodoh kayaknya ketemuan ya Mas ya. Sampai akhirnya saya pindah ke Jogja, belum ketemuan juga nih sampai sekarang. Masya Allah. Jadi saya menikmati tulisan beliau, ambil pelajaran dari banyak postingan-postingan di Facebook dan lain-lain, tapi malah belum pernah ngobrol dan ngopi langsung. Wah, ini insya Allah kalau saya ke Bandung nih tak samperin deh Mas, insya Allah Mas ya, yang lalu-lalu Mas. Siap Mas. Nanti saya juga Oke, Mas, kita langsung ke Jogja kok Mas. Wah mantap. Ayo Mas, kalau ke Jogja kabarin Mas, kita ngopi Mas. Siap. Oke Mas, langsung kita mulai Mas ya. Nah, ini sebelumnya selamat Mas atas launching buku Kitab Anti Penundaan. Ini hemat saya, ini mohon saya dikoreksi Mas ya. Ini buku ke-6, benar ya Mas ya? Buku ke-7 Mas. Ke-7? Oh, oke, wow. Apa aja kalau boleh tahu Mas? Buku yang pertama itu judulnya Hypno Writing.
Buku tentang copywriting sebenarnya sih. Cuma kita ngambil sudut pandang yang agak berbeda, lebih fokus ke pola-pola bahasanya, ke linguistiknya. Buku yang kedua itu Hypno Selling. Itu fokusnya adalah ke jualan yang tatap muka, Mas. Jualan tatap muka, ya Jualan kenapa tatap pakai muka. nama Hypno sebenarnya cuma biar laris aja sih, Mas. Asik, jualan rupanya. Jualan. Kemudian setelah itu ada buku Productivity Hack, lalu Life by Design, terus Mindful Life, Self Coaching, baru Kitab Anti Penundaan. Apa yang membuat Mas nulis buku Kitab Anti Penundaan? Alasannya itu pertama karena memang pengalaman pribadi ya Mas ya. Jadi dulu itu saya itu seorang penunda yang lumayan kronis Mas. Oke. Nah, cuma saya nggak pernah cerita. Saya nggak pernah cerita. Ya biasalah jaga image gitu ya. Namun kemudian saya nggak mengamati ternyata kok bukan saya yang suka menunda-nunda. Ternyata banyak orang juga suka menunda-nunda dan mereka nggak sadar kalau itu tuh sebuah kebiasaan yang bisa dibilang bukan hanya tidak produktif tetapi juga berbahaya, Mas. Itu. Oke, berbahaya, Mas ya. Misalnya fenomena yang paling kelihatan deh. Ini fenomena yang permukaan ya, yang kelihatan banget misalnya banyak orang ikutan e-course, ikutan kelas, baca buku dan lain sebagainya gitu. Tetapi misalnya kita ambil satu fenomena, orang ikut e-course dapat katakanlah misalnya 20 video, 30 video, itu jarang sekali yang tuntas, Mas. Tingkat ketuntasannya itu rendah banget. Mungkin dari 10 orang yang menuntaskan 20-30 video itu mungkin hanya sekitar 2, 3, 4 orang gitu. Itu udah luar biasa tuh 4 orang itu. Kan bener. menarik ya. Sebagai orang yang bikin e-course saya setuju. Approve saya. Soalnya kan kebanyakan platform e-course itu kan ada data di dashboard ya Mas. Dan kelihatan siapa yang tuntas siapa yang enggak gitu Mas. Dan memang bener angka betul. kita bilangnya angka finishing rate-nya itu emang nggak gede ya. Benar. Ini bukan cuma masalah saya, ini masalah banyak orang. Itu aja sih Mas. Oke. Sebelumnya mungkin kita mundur dikit Mas. Kita mungkin sepakat ya bahwa jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah dalam hal ini, ya kita anggaplah penundaan ini sebuah masalah gitu ya. Kita harus mendefinisikan dulu masalahnya apa. Kita harus mensepakati dulu masalahnya apa. Nah, menurut Mas Aji nih, apa sih Mas penundaan itu Mas? Ya benar. Ini penting ini Mas. Karena masih banyak orang yang menganggap penundaan dengan malas itu hal yang sama, Mas. Wah kamu nunda-nunda cuma gara-gara itu mah malas aja, alasan aja gitu. Padahal kalau dalam psikologi itu dua hal yang berbeda sekali. Antara menunda dengan malas itu dua hal yang berbeda. Penundaan itu sifatnya aktif, Mas. Sementara kalau malas itu pasif. Nah, aktif itu maksudnya gimana? Jadi orang yang menunda itu kelihatannya rajin, Mas. Dia banyak melakukan sesuatu, aktif melakukan sesuatu. Tetapi yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang prioritas, bukan hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu malah nanti-nantikan. Nanti aja deh gitu. Fokus pada hal-hal yang lebih gampang dulu. Ya. Jadi ada pertanyaan, tapi lanjut dulu. Sementara kalau malas itu ya benar-benar pasif, nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ada yang mager gitu ya, mager gitu kan, malas gerak. Kalau mereka yang nunda-nunda itu kadang nggak sadar karena mereka itu masih melakukan sesuatu, Mas. Ada usaha. Cuma ketika tugas yang dikerjakan itu susah, complicated gitu ya, kemudian kok berat gitu, mereka nggak nerusin, terus fokus ngerjain yang lain yang lebih gampang. Wah, oke, ini menarik sekali nih. Oke, kenapa sekarang Mas? Apa yang membuat Mas tulis buku ini sekarang? Ya mungkin kita tahu ya, kita sama-sama tahu ya. Menunda-nunda ini mungkin sudah ada dari zaman manusia turun di muka bumi kan itu Mas. Malah Nabi Muhammad SAW menasihati kan. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Kalau ada di sore hari jangan nunggu datangnya pagi, dan kalau di pagi hari jangan nunggu datangnya sore. Ini kan sedikit banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini, atau fadilah yang bisa diambil dari sini adalah ya jangan nunggu nanti gitu loh, ya kan, sekarang gitu loh, ya dikerjakan sekarang. Nah, artinya kan ini bukan masalah baru ya, artinya ya Mas ya. Mohon saya dikoreksi Mas. Ini bukan
bukan baru ada di 2020-2021, enggak. Itu Mas ya. Nah, apa yang membuat Mas Anies sekarang deh nulis ini nih? Nah, kok sekarang gitu Mas? Apa yang begitu urgentnya sekarang sampai Mas udah deh waktunya nih gitu? Ya. Kenapa sekarang? Salah satu pemicunya itu adalah karena memang situasi pandemi ini Mas. Salah satunya ya. Jadi banyak orang itu melihat pandemi itu bukan sebagai sebuah kesempatan, tetapi sebagai sebuah hambatan. Itu yang saya lihat. Ya, kita sama-sama tahu lah pandemi itu tidak mengenakan gitu ya. Dan risikonya gede, kemudian ya banyak hal-hal negatif lah terkait pandemi. Ya. Cuma cara orang menyikapi pandemi itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Jadi ada orang yang menjadikan pandemi itu sebagai alasan kenapa dia semakin menunda apa yang dia cita-citakan. Di sisi lain, ada orang yang menjadikan pandemi ini sebagai sebuah momentum untuk menghentikan penundaan yang dia lakukan. Contoh misalnya nih, ini contoh sederhana ya. Ada salah satu teman saya itu awal pandemi karena dia biasa jalan-jalan kemana-mana, kemudian tiba-tiba pandemi dia nggak bisa kemana-mana, dia memutuskan untuk bikin konten, fokus di Instagramnya. Awal pandemi seperti itu. Hasilnya apa Mas? Hari ini followersnya 300.000 Mas. Dalam waktu bisa dibilang setahun lebih dikit lah gitu, setahun lebih sedikit. Artinya cara kita menyikapi sebuah situasi, cara kita menyikapi sebuah masalah, cara kita menyikapi pandemi, itu jauh lebih penting. Nah, saya kepikir, kenapa ya orang itu kok sikapnya beda-beda? Apakah memang jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya, bukan hanya tentang bagaimana menyikapi masalah, tetapi memang jangan-jangan orang-orang yang menunda-nunda dan beralasan karena pandemi, sebenarnya nggak di masa pandemi juga nunda-nunda juga sebenarnya gitu loh. Memang udah tabiatnya begitu gitu. Iya, pandemi hanya dijadikan tameng gitu, pembenaran atas sikap dan pilihannya. Salah satunya itu Mas. Berarti ini apa nih ya? Ini blessing in disguise nih ya, karena pandemi kita dapat buku yang bagus nih dari Mas Aji ya. Next. Nah, kita coba yang lebih empiris Mas. Kita coba ke case-case yang lebih empiris yang tadi Mas bilang ya, umum terjadi terutama di pengusaha pebisnis, karena kebanyakan yang dengar podcast ini kan pengusaha ya Mas. Nah, tadi Mas udah tunjukkan sendiri satu case, misalnya online course itu nggak habis gitu Mas. Kenapa ditunda? Nanti deh, besok deh kan gitu ya. Akhirnya nggak selesai. Nah, sekarang yang paling umum juga ditunda sama pengusaha adalah baca buku nih, ya Mas ya. Nah, ini kan Mas kan juga barusan launching buku nih. Nah, biar bukunya Mas nih nggak ditunda bacanya. Nah, baca buku ini kan ya mungkin banyak yang seperti saya juga mungkin ya. Ini saya jadi buka-bukaan nih. Ya beli buku ya, dapat kemarin buku diskon murah ya, yang tadinya harganya 300.000 sekarang 70.000 kan gitu ya. Udah nih borong nih kan gitu. Dan terus diletakkan di rak. Dibaca 1, 2, 3 selesai, tapi sisanya ntar deh, nunggu deh. Akhirnya sampai sekarang nggak dibaca. Nah, ini solusi empirisnya yang mungkin kalau Mas boleh kasih satu nasihat ke penunda pembaca buku seperti saya. Itu gimana Mas? Ya, ini fenomena menarik. Sekaligus akan jadi sebuah ironi ya. Ketika seseorang membeli kitab anti penundaan dan menunda untuk membaca kitabnya. Benar, persis Mas. Makanya ini penting dibahas nih Mas. Ini yang paling penting dibahas nih Mas. Gimana caranya Mas? Iya. Ada satu, ini bisa dibilang mungkin trik ya. Trik yang kita bisa manfaatkan kalau kita memang punya masalah, senang beli buku tetapi tidak segera mulai membacanya. Ya. Biasanya faktornya itu adalah motivasi ketika membeli dengan motivasi ketika membaca itu sudah berbeda, Mas. Niatannya udah bergeser. Coba diingat-ingat pada saat kita membeli satu buku, pasti ada niatan tertentu ketika kita beli buku tersebut. Aku mau beli kitab anti penundaan karena aku nunda-nunda di daerah ini, aku mau beresin ini, beli gitu kan. Yes.
Dan ketika motivasi di puncaknya, entah karena baca copywritingnya, baca reviewnya, ataupun baca ringkasannya dan sebagainya, itu motivasi kita, niat kita itu udah di puncak banget. Makanya kemudian kita memutuskan untuk bertindak, membeli. Namun antara membeli dengan membaca, bukunya sampai di rumah lah ya, katakanlah, itu kan ada jarak tuh Mas. Iya. Kalau kita beli di toko berarti ada perjalanan pulang tuh. Kalau kita beli online, berarti kita nunggu bukunya nyampai, dan sebagainya. Benar. Ketika ada jarak antara membeli dengan membaca, motivasinya itu alih-alih naik, makin kuat, itu motivasinya akan menurun pelan-pelan, Mas. Sehingga ketika bukunya datang, kita udah lupa dengan niatnya. Aku beli buku ini niatnya untuk apa ya? Motivasinya udah turun. Nah, makanya triknya bagaimana? Triknya adalah, ini bisa diterapkan kalau memang kita ngerasa kronis banget gitu ya, banyak beli tapi nggak banyak baca. Ya. Lain waktu ketika kita baca buku, ditulis alasan saya beli buku ini apa. Ini baru nih. Ditulis. Jadi begitu setelah masukin ke keranjang atau setelah bayar, kita siapkan catatan, kita tulis saya beli buku ini karena apa gitu. Dan itu dilihat terus-menerus, karena niat itu kan perlu dipertahankan. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz tuh Mas. Jadi setiap orang itu niatnya baik, cuma kadang-kadang di tengah jalan itu perhatiannya geser, gitu aja sih. Sehingga lupa dengan niat awalnya. Wah, oke. Wah, menarik ya. Bener Mas. Baca buku sama, beli buku sama. Kita niatnya udah geser, udah hilang. Nah, kalau kita catat, maka kita akan ingat lagi. Begitu bukunya sampai, kita buka catatannya. Oh ya, saya alasannya beli buku ini adalah karena begini. Itu trik yang paling ini ya, paling fundamental sebenarnya, Mas. Dan itu berhasil, Dimas. Mas udah coba itu? Saya ketika membeli buku, selalu dihubungkan sebenarnya saya beli buku ini itu tujuannya untuk apa? Karena kan macam-macam ya, Mas. Apakah untuk referensi, atau memang ada satu problem yang perlu saya pecahkan sehingga saya perlu beli buku ini, atau mau saya model isi bukunya untuk buku saya berikutnya. Tentu nanti perlakuannya berbeda kan. Kalau memang saya butuh untuk mecahin masalah, ya saya baca dengan kerangka berpikir saya cari solusi atas masalah yang saya alami. Ketika saya memang itu hanya untuk referensi, ya tidak saya baca, memang saya simpan, hanya saya lihat mungkin daftar isi dan sebagainya. Itu hanya digunakan ketika memang sesekali butuh referensi, baru diambil, dibuka. Nah, kalau memang untuk mau dimodel, dibaca, dilihat, kemudian dicek apa yang menarik dari buku ini, apa yang bisa saya tiru, apa yang bisa saya tingkatkan dan sebagainya. Jadi memang perlakuan pada setiap buku itu beda-beda. Tidak semua buku itu menurut saya wajib dibaca dari awal sampai akhir, Mas. Tidak semua buku wajib dibaca dari awal sampai akhir tuh, dia mungkin keynote-nya itu ya. Tergantung kebutuhannya gitu. Supaya kita tidak merasa bersalah juga beli buku terus dibaca. Ya jangan-jangan memang tidak layak untuk kita baca. Jangan-jangan memang hanya untuk referensi. Makanya perlu dicatat niatnya itu sebenarnya beli buku untuk apa. Ya, saya jadi inget siapa tuh yang bilang hidup terlalu singkat untuk buku yang ngebosenin gitu. Nah. Jadi kalau udah bosenin udah tutup aja, jangan dibaca lagi gitu. Nah, oke Mas, masuk ke case yang lebih menantang nih. Nah, olahraga. Ini kan kenapa kita bahas olahraga? Ini kan podcast bisnis. Nah, sebentar dulu kan gitu ya. Richard Branson mungkin pada tahu ya, mungkin teman-teman yang dengar juga pada tahu. Richard Branson itu pengusaha yang ya kita bilang sukses lah gitu ya, secara finansial dan lain-lain. Nah, beliau baru aja kemarin keluar angkasa ya dengan Virgin Space ya. Nah, terus waktu pernah ditanya dalam sebuah wawancara, apa sih kalau jika hanya bisa menyebutkan satu kunci ya, ditanya sama wartawannya, jika hanya bisa menyebutkan satu kunci sukses atau satu kunci produktivitas Anda, apa sih itu? Beliau diam. Ya, beliau diam agak lama, diam hening gitu kan ya. Terus beliau jawab apa? Working out, dia bilang, atau olahraga gitu ya. Nah, ini kan satu-satunya dalam bisnis mungkin yang tidak bisa didelegasi ya Mas ya, benar ya Mas ya. Jadi kita harus sehat sebagai pengusaha ya, dan ini nggak bisa kita delegasiin gitu kan. Semua hal dalam bisnis bisa didelegasiin, benar ya. Bahkan kepemimpinan itu sendiri itu bisa diturunkan gitu loh ya.
kita bisa buka cabang di mana, kita bisa tunjuk manajer regional segala macam, kita bisa angkat direktur kantor cabang whatever lah gitu ya. Tapi nggak ada bisa kita bilang sama Budi tolong dong saya dibikin sehat gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, satu sisi olahraga juga adalah korban, tanda petik, korban penundaan yang paling akut mungkin salah satu gitu Mas ya. Nah ini menurut Mas lagi, ini kita mulai ke case yang lebih empiris. Nah saya nih orang yang menunda-nunda olahraga nih contohnya gitu Mas ya. Nah bagaimana agar hari ini saya bisa olahraga terus besok lagi jadi rutin gitu Mas, dan jadi habit akhirnya. Apa triknya Mas? Oke. Ini menarik ya, karena memang fenomenanya olahraga ini memang banyak dianaktirikan. Benar. Bukan anak tiri lagi. Bukan anak tiri lagi Mas, anak haram bukan. dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Richard Branson tadi ya, karena saya juga ngerasa, saya juga banyak belajar tentang olahraga. Memang sangat erat nih kaitannya dengan produktivitas pribadi olahraga itu. Benar, setuju Mas. Masalahnya adalah kalau kita nunda-nunda olahraga, terus mau mulai olahraga, gimana caranya? Ya kalau kita baca buku dan lain sebagainya, banyak lah trik-trik ya, kuatkan why-nya, ini, itu, dan sebagainya. Gitu kan. Iya benar Mas. Saya bahas sesuatu yang ini aja, sesuatu yang konkret, sesuatu yang real gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mulai dari hal yang kecil aja dulu. Ketika kita mau olahraga, jadi start small. Kadang-kadang yang membuat kita jadi nunda lagi rencana olahraga itu karena rencana olahraganya sendiri sudah berat ketika dipikirkan, Mas. Olahraga minimal 40 menit dalam setiap hari misalnya gitu ya, atau 40 menit 3 kali seminggu dan sebagainya gitu ya. Itu baru membayangkannya aja sudah berat, udah keringetan gitu. Belum melakukannya gitu. Udah lelah gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mulai dari yang kecil dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan? Katakanlah misalnya alasannya apa? Gak punya waktu. Oke, kamu punya waktu 2 menit gak? 1 menit deh buat olahraga gitu kan. Apa olahraga 1 menit Mas? Ya apapun, push up 1 kali, push up 2 kali, push up 3 kali. Atau misalnya mau jalan kaki keluar rumah malu, kelilingi meja di rumah boleh gitu kan, atau keliling ruangan di rumah boleh. Mulai dari hal yang kecil dulu, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sangat singkat. Ada di buku saya itu bahas tentang aturan 2 menit, salah satu trik ya. Kita nyebutnya kalau di buku itu teknik anti penundaan. Ada 12 teknik di sana, salah satu tekniknya adalah aturan 2 menit. Jadi ketika kita merasa berat melakukan sesuatu, mulai dengan 2 menit aja dulu. Bisa nggak olahraga 2 menit? Apapun. Tergantung kita mau olahraganya apa. Push up 2 menit silahkan. Mau jalan kaki 2 menit silahkan. Dan 2 menit itu menurut saya tuh angka yang sangat ringan, yang sangat sederhana. Nah nanti pelan-pelan ditingkatkan. Dari 2 menit ke 3 menit, ke 4 menit, ke 5 menit, ke 7 menit, sampai ke 30 menit dan sebagainya. Nah banyak orang ketika dengar saran seperti ini terus berpikir lama dong Mas gitu kan. Nah, iya benar. Berapa sih lamanya gitu kan? Kalau kita bisa lakukan secara teratur, mungkin dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa olahraga rutin 15 menit 20 menit. Daripada lebih lama mana? Kita nulis resolusinya mungkin dari tahun 2016. 2000 tahunan atau udah tahunan kan, sampai hari ini belum juga terjadi kebiasaan olahraganya gitu kan. Jadi fokusnya ngebentuk kebiasaan dulu sebelum kita ngomongin tentang kualitas olahraganya ya. Tetapi bagaimana olahraga itu jadi bagian dari hidup kita dulu, jadi sebuah kebiasaan dulu. Nanti baru kita ngobrolin ningkatin kualitas, ningkatin kuantitas dan seterusnya. Tapi awalnya adalah mulai dari yang gampang dulu, yang sederhana dulu, pakai aturan 2 menit aja dulu deh. Nah, ini kan tadi kan kita cerita trik-trik ya Mas. Sekarang kita coba cerita pelajaran Mas. Dari Mas pribadi, Mas di awal kita tadi ngobrol Mas bilang Mas sendiri adalah penunda yang akut gitu Mas ya. Penunda level kronis kan gitu ya. Nah, apa pengalaman atau pelajaran yang bisa Mas share yang udah Mas alami langsung dari efek dari penundaan yang
yang berlebihan itu ya. Mungkin kita setiap kita yang mendengar mungkin punya penyesalan sendiri akan penundaan ya. Saya juga punya pribadi Mas. Cuman dari Mas apa pelajaran yang bisa Mas ambil yang mungkin bisa Mas bagikan ke kita? Oke, ada banyak sebenarnya. Saya cerita sebagian kecil aja Mas ya. Boleh Mas, monggo Mas. Pas kuliah itu saya sempat nunda-nunda untuk ngurus nilai. Karena saya sempat 1 semester itu ngambil mata kuliah itu 80% dari jurusan lain. Karena mata kuliah pilihan kan. Nah, ternyata nilai saya nggak keluar tuh dari jurusan tersebut. Akhirnya kan nggak masuk tuh di di penilaian yang saya punya. Saya tunda-tunda tuh, nggak dikerjain gitu kan, nggak diurus. Padahal gampang, tinggal datang ke TU jurusan tersebut, beres gitu kan. Saya tunda-tunda Mas, sampai akhirnya nilainya nggak keluar sampai hari ini. Wow, jadi kuliah kita hilang, nilai 1 semester hilang semua. Nilai 1 semester hilang gitu kan. Jadi kayak nggak kuliah sama sekali aja 1 semester. Itu pernah tuh kejadian seperti itu. Pernah juga gara-gara nunda di ujung doang ya itu. Gara-gara cuma nunda datang ke TU aja. Kan sesuatu yang simpel, sederhana. Cuma saya memikirkan waktu itu tuh ribet urusan administrasi harus begini harus begitu gitu kan. Saya nggak suka urusan administrasi, nanti aja deh gitu kan. Sampai akhirnya batas waktunya lewat. Satu itu pernah. Terus ada lagi waktu awal-awal tahun berapa ya? Udah lama lah, udah beberapa tahun yang lalu ya. Itu saya pernah melakukan transaksi beli rumah Mas. Beli rumah waktu itu kan masih tinggal di Pondok Mertua Indah tuh. Beli rumah, harga rumahnya itu waktu itu masih murah, di Bandung itu masih harga 200-an lah, 200 jutaan. Saya ngumpulin duit, dapat untuk DP sekitar 80 juta. Ini beli rumah second ya, jadi rumahnya orang. Jadi nggak lewat developer, nggak lewat apa-apa. Saya titip lah uang itu 80 juta dan saya nunda-nunda untuk bikin akad Mas. Kan parah banget ya. Bikin akad formal. Duit udah di sana ya padahal. Duit udah ditransfer dan sebagainya gitu kan. Nunda-nunda akad. Ya di satu sisi memang orangnya kurang amanah ya yang jual di satu sisi. Tapi sisi lain saya punya faktor kesalahan adalah saya nunda-nunda untuk bikin akad, nunda-nunda untuk follow up dan lain sebagainya. Akhirnya hilang duitnya Mas, 80 juta itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diminta nggak bisa, diurus juga udah susah gitu kan. Ya sudah, akhirnya udahlah saya lepasin aja. Dan itu sebenarnya sederhana, hal yang sederhana. Hanya karena sayanya itu nggak mau follow up. Meskipun ya dari sisi dianya juga kurang amanah ya, tapi kalau ngelihat dari sisi sayanya adalah saya nunda-nunda untuk follow up, nunda-nunda untuk bikin kesepakatan di atas kertas dan sebagainya. Dan banyak lagi Mas. Jadi dia tidak ada kekuatan hukum saat itu ya untuk Mas ngapa-ngapain ya, benar ya, karena nggak dibikin tadi. Nggak ada. Wow, itu mahal banget tuh pelajaran. Mahal. Ukuran duit waktu itu tuh mahal Mas. Mahal, bener Mas. Sampai sekarang tuh masih mahal. Masih mahal. Masih belum saya urus. Udah biarin lah. Oke Mas, tadi kan kita udah belajar trik-trik Mas ya, dan kita udah dengar langsung pelajaran yang luar biasa dari Mas Aji. Saya dengernya juga wah gitu ya. Nah kalau ada Mas bisa ngasih satu nasihat nih, misalnya saya ini penunda yang lebih akut dari Mas, dia lebih kronis dari Mas. Terus Mas datang ke rumah saya, terus Mas hanya bisa ngasih satu nasihat, karena tidak mungkin udah azan yang mesti sholat nih kan gitu ya Mas ya. Tinggal tersisa 2 menit nih untuk Mas ngasih saya nasihat gitu. Nah apa nasihat yang akan Mas berikan? Satu nasihat yang akan Mas berikan ke saya. Nasihatnya simpel, sederhana aja sebenarnya. Penundaan itu terjadi karena kita kebanyakan mikir. Penundaan terjadi karena kita kebanyakan mikir. Berat itu hanya di pikiran. Berat itu hanya dia bergerak, melakukan, nggak seberat yang kita pikirkan kok. Berarti bergerak akan membangun momentum lah gitu Mas ya? Iya betul, jadi mulai dulu aja, ya sempurnakan kemudian lah.
nanti sempurnainnya. Jangan dibalik ya. Sempurnain dulu boleh mulai kemudian, itu nggak akan. Berat itu hanya di pikiran. Oke. Bagaimana rutinitas pagi seseorang yang ini kan pagi hari kan banyak menentukan akhir hari gitu Mas ya. Satu hari itu kan banyak menentukan di pagi hari ya menurut saya Mas ya, mau jadi koreksi. Nah, bagaimana rutinitas pagi hari seseorang yang Mas anggap produktif, dan jika ada orang yang mungkin bisa Mas share namanya, mungkin ya selebriti atau mungkin public figure atau mungkin ya trainer, coach yang menurut Mas ini orangnya produktif nih, ya pagi harinya bagus banget nih rutinitasnya beliau. Nah, siapa orang itu kita Mas? Dan bentuk rutinitas pagi harinya bagaimana? Rutinitas pagi hari seseorang yang saya anggap produktif itu adalah orang yang memang mengerjakan hal-hal pentingnya di pagi hari. Misal ya, kita punya proyek prioritas apa nih dalam hidup? Misalnya mau menghasilkan buku misalnya. Maka luangkan waktu di pagi hari untuk mengerjakan proyek prioritas itu. Karena kebanyakan orang itu adalah nyimpan proyek prioritasnya itu setelah rutinitasnya beres. Nah, padahal prioritas itu yang justru harus masuk ke dalam rutinitas kita. Ya, termasuk misalnya kehidupan spiritual itu misalnya menurut kita sesuatu yang penting atau enggak? Sesuatu yang prioritas atau enggak? Kalau prioritas berarti ya perlu didahulukan juga di awal. Kalau nggak penting, ya silakan disimpan di belakang gitu kan. Nah, apapun itulah. Terkait dengan spiritualitas, intelektualitas, kita menghasilkan karya misalnya. Terkait dengan hubungan sosial dengan pasangan, dengan anak. Kalau itu penting, maka di pagi hari hal-hal seperti itu didahulukan. Fisik misalnya kita anggap penting, maka di pagi hari kita juga perlu mendahulukan untuk misalnya olahraga, gerak badan, atau apapun lah. Nah, saya pikir kalau kita mau produktif, ya kita perlu fokus pada hal-hal yang penting itu di pagi hari. Jadi jangan biarkan pagi hari itu untuk mengerjakan hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang mendistraksi kita dari tujuan jangka panjang kita. Menurut saya begitu, Mas. Wow, okay. Jadi pagi itu perlu mencerminkan prioritas kita. Prioritas kita kelihatan dari pagi kita itu seperti apa. Nah, prioritas kita kelihatan dari pagi kita. Wow. Benar, Mas. Jadi kita bisa ngelihat prioritas seseorang, lihat aja paginya. Paginya dia ngapain? Kalau paginya dia langsung buka sosmed, berarti prioritas dia itu dalam hidup. Sosmed. Wow. Wah, ini dalam nih, ini deep nih. Kalau paginya dia nulis, berarti nulis itulah prioritas dia dalam hidupnya. Orang mungkin nggak ada yang ngaku, Mas ya, kalau prioritas hidupnya adalah sosmed. Kita bilang begitu, dia akan nolak gitu loh. Bener nggak Mas? Ya kan Mas ya. Bener, gitu kita bilang, lu prioritas tuh Instagram nih, TikTok nih. Enggak masa hina banget prioritas gue kan gitu. Dia kan akan jawab gitu. Tapi kenyataannya tiap pagi dia buka itu dulu. Nah, bener. Sebaliknya untuk hal-hal penting, untuk hal-hal yang dia anggap penting, yang katanya dia prioritas, dia bilangnya nggak punya waktu, Mas. Nantilah kalau kerjaan udah agak longgar, baru saya ngeluangin waktu berkualitas lebih banyak untuk keluarga. Bilang aja keluarga nggak penting, bukan prioritas buat saya sekarang. Gitu kan gampang. Itu dalam banget itu. Itu berat itu. Iya ya lagi ya, mulutnya berkata apa, tindakan hariannya berkata apa gitu ya. Jadi kita seringkali nggak jujur sama diri sendiri gitu loh. Bilang aja kerjaan prioritas nomor 1, keluarga nomor 2 atau nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu aja. Itu lebih jujur kan? Wah. Oke Mas, 3 buku Mas yang paling sering baca ulang. Nah, apa itu? Saya ada 2 atau 3 judul buku yang saya baca hampir tiap tahun Mas. Rutin. Oke. Saya juga ada Mas. Saya ngerasa buku yang sama dibaca di waktu yang berbeda itu manfaat yang saya dapat berbeda, pelajaran yang saya ambil berbeda. Nah, kalau Mas hanya boleh nyebut 3 buku, apa 3 buku itu Mas? Yang paling sering Mas baca ulang? Oke. Yang pertama klasik banget, 7 Habits-nya Stephen Covey. Stephen Covey, oke. Itu saya baca berulang-ulang, kalau di total sampai hari ini mungkin 10 kali ada lah ya. 10 atau malah belasan kali mungkin. Gitu. Jadi itu yang pertama, 7 Habits. Yang kedua itu The Power of Simplicity, Jack Trout. The Power of Jack Trout dan Steve Rifkin ya kalau nggak salah penulisnya, 2 orang itu. Iya.
Itu juga saya baca berulang-ulang, biasanya awal tahun tuh, karena menjaga pikiran tetap waras. Apa yang menarik dari buku ini ya Mas? Pelajaran paling satu kalimat yang bisa Mas ambil dari The Power of Simplicity apa? Apa ya yang menarik ya? Yang menarik itu adalah hampir semua bagian bukunya itu menarik ya. Buku The Power of Simplicity itu. Jadi dia mengajarkan tentang berpikir dan berbicara yang sederhana. Jangan berpikir yang kompleks, jangan berbicara hanya karena ingin dianggap pintar, dianggap canggih, dianggap jenius. Itu yang saya ingat banget, terutama di bagian-bagian awal tuh, ketika menjelaskan kebiasaan konsultan itu adalah memperumit hal-hal yang sebenarnya mudah, hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu. Itu bagian itu menarik sekali. Kemudian di buku itu juga hampir dia itu dalam tanda kutip menjelek-jelekan orang-orang yang saya sukai, Mas. Buku The Power of Simplicity itu menjelek-jelekan buku Seven Habits. Ngapain Seven Habits ngajarin sesuatu yang orang udah tahu gitu kan? Dan jadi, Mas membaca dua buku ini rutin gitu Mas ya? Iya, rutin. Karena saya senang kontradiktif. Menyimpan dua ide yang kontradiksi itu saya senang banget gitu. Karena itu membuat kita itu jadi lebih fair melihat segala sesuatu. Nggak fanatik gitu loh Mas. Nggak fanatik terhadap satu hal, kita bisa ngelihat segala sesuatu itu ada bagusnya pasti ada jeleknya juga gitu. Iya. Itu dua yang paling sering itu, Seven Habits dengan Power of Simplicity. The Power of Simplicity. Nah, yang ketiga Mas, itu adalah One Thing-nya Gary Keller. Iya. The One Thing-nya Gary Keller. Itu kadang-kadang saya cuma baca satu bab tertentu itu yang bikin apa sih one thing saya dalam hidup gitu. Jadi kan dia punya pertanyaan tentang one thing kan. Apa sih one thing kamu dalam hidup? Simpelnya gitu ya. Pertanyaannya sih gak kayak gitu sih. Cuma secara sederhana adalah apa one thing kamu dalam hidup? Satu hal yang kalau kamu lakukan maka hal lain itu jadi gak perlu atau jadi lebih mudah. Itu tiga itu Mas. Jadi tadi Seven Habits, Stephen Covey, The Power of Simplicity ya Jack Trout, sama One Thing Gary Keller ya. Oke Mas, jika Mas diberikan budget dan slot baliho sebanyak baliho kepak sayap sekarang gitu Mas ya. Mas ya. Ini saya berikan, itu kan konon teman saya yang kerjanya memang di advertising Mas ya. Itu bilang budgetnya tuh 75 sampai 85 miliar ya. Ya qadarullah walau alam lah orang yang tahu kan Mas ya. Tapi saya kasih Mas budget segitu. Ini Mas ya, Mas Aji ya, ini budget 85M, tolong bikin baliho. Nah, apa, dan baliho ini tersebar di seluruh Indonesia gitu Mas ya, dibaca sama masyarakat Indonesia. Apa yang akan Mas tulis di baliho itu? Ini saya mikir dari tadi pagi nih untuk menjawab pertanyaan ini. Apa ya? Yang saya pikirkan malah gini. Kayaknya saya perlu ngumpulin tim untuk apa namanya? Jadi sebelum mau nulis itu saya akan kumpulin tim dulu, mungkin akan riset dulu apa sih sebenarnya paling dibutuhkan oleh orang. Kemudian dari sana baru dituliskan tuh Mas. Karena mungkin sebanyak kepak sayap itu Mas, mungkin iya, mungkin di mana-mana Mas. Di Jogja aja saya keluar rumah langsung nemu Mas. Nah, mungkin saya persempit Mas, nasihat. Nah, apa nasihat yang akan Mas tulis di baliho yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu Mas? Oke. Ini kalimatnya sepanjang apa ya? Tapi saya sepanjang baliho begini. Yang saya kepikir itu begini. Saya ingin masyarakat Indonesia itu kenal dengan misi hidupnya sebenarnya. Jadi mungkin nanti akan berbeda-beda ya di tiap baliho itu tulisannya. Cuma saya ingin mereka itu mengenali sebenarnya mereka itu punya potensi loh. Sebenarnya setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu sebenarnya ditakdirkan untuk berkontribusi positif pada lingkungannya, pada masyarakat sekitarnya dan sebagainya. Saya ingin mereka itu mulai kenal dengan potensinya, kenal dengan misi hidupnya, kenal dengan kontribusi dan impact apa yang bisa mereka ciptakan dan lain sebagainya, Mas. Jadi kalau dibuat sebuah kalimat
itu mungkin adalah kenali misi hidupmu. Nah, mungkin itu gitu mungkin. Oke. Nah, cuma nanti ada perintilan-perintilannya tuh di setiap baliho beda-beda tuh. Kenali misi hidupmu ya. Wah, yang baca di perempatan merenung nih. Iya, jadi mungkin nanti ada salah satu baliho tulisannya gini. Sebenarnya kamu lahir di dunia ini untuk apa? Nah, kayak gitu. Woi. Dia lampu hijau bisa nggak jalan. Benar. Apa perbedaan atau dampak yang mungkin bisa kamu ciptakan di atas bumi ini gitu ya, kayak gitu tuh, pertanyaan-pertanyaan provokatif kayak gitu. Mas. Wow, oke. Apa bedanya ada kamu dengan nggak ada kamu di atas bumi? Dalam. Oke Mas, jika yang denger ini pengen kontak Mas Aji langsung, pengen ngobrol langsung, itu bisa kemana? Dan mungkin pengen ngelihat kontennya Mas, tulisannya Mas, pengen belajar, pengen beli bukunya, mungkin itu bisa kemana? Nanti semua link yang Mas sebutkan akan kita publish di podcast notes-nya gitu Mas. Jadi link nanti semua nge-link ke situ Mas. Monggo Mas, kemana Mas? Oke, kalau ngobrol-ngobrol ringan, lihat keseharian ke Instagram. Itu paling gampang ya. Oke. Ini sebentar, saya belum follow kayaknya. Tak follow dulu. Ntar kualat nih saya nih. Ajipedia ya. @ajipedia, boleh di situ. Kalau nonton saya ngomong itu ada di YouTube channel saya, Darmawan Aji. Tinggal di searching aja nanti ketemu. Tulisan-tulisan saya bisa dibaca di darmawanaji.com di blog. Oke. Beli buku dan lain sebagainya. Wah, ini perlu disebutin semua, Mas. Emang beli tempat beli bukunya tersebar di banyak tempat atau bagaimana Mas? Banyak sih, ada banyak reseller lah yang bantuin jual. Okay. Jadi tinggal cari aja. Kalau misalnya nyerah link juga paling adil, ya Mas. Ke Instagram. Ke Instagram nanti ada bio, ada link di bio, diklik aja. Motivastore.com nama tokonya, Mas. Oke. Motivastore.com. Untuk buku-buku, training-training bisa di ruangtraining.com. Ruangtraining.com. Oke. Mas, nasihat penutup Mas buat yang dengerin podcast ini. Last message. Last message saya hanya menguatkan dan mengulangi yang tadi saya sampaikan. Mulai dulu aja, sempurnakan kemudian. Luar biasa. Mas Aji, terima kasih waktunya Mas. Semoga banyak diberi kemudahan dalam kehidupan spiritual, personal, dan profesional. Amin. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti ini bukan yang terakhir Mas kita ngobrol Mas. Insya Allah nanti biasanya nih Mas, biasanya nih setelah dipublish nih biasanya Mas ya, itu akan ada feedback ke saya Mas ya dari pendengar, dan kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru, dan mungkin Insya Allah kita akan undang lagi gitu Mas. Karena saya banyak banget yang masih mau saya tanya sebenarnya, cuman saya berusaha mengkerucutkan, kita cuman bahas penundaan karena menyangkut bukunya Mas yang baru ya Mas. Dan ini menarik sekali karena saya juga tipe penunda akut. Yang mudah-mudahan kalau kita diberi panjang umur, nanti tak invite lagi Mas ke Kepo Mas, kirim email podcast. Amin. Terima kasih atas kesempatannya loh Mas Fikri. Sama-sama Mas, terima kasih. Semoga jadi amal jariah Mas buat Mas, amin. Amin. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Mas Aji. Semoga Anda mendapatkan manfaat sebagaimana saya mendapatkan manfaat, dan saya luar biasa menikmati obrolan dengan beliau. Jika Anda ingin saya mengundang lagi Mas Aji, mungkin bahas produktivitas ya, karena beliau seorang productivity coach. Jika Anda mungkin ada kendala di produktivitas tim Anda misalnya, ya silakan hubungin saya di fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Beritahu saya apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari percakapan tadi. Yuk kita ngobrol ya. Dan apa mungkin pertanyaan yang mau Anda titipkan ke Mas Aji. Jika pertanyaannya cukup banyak saya terima, maka saya akan undang lagi Mas Aji untuk ngobrol lagi, membahas pertanyaan Anda, menjawab pertanyaan Anda soal penundaan, soal produktivitas dan lain-lain, olahraga mungkin ya, dan lain-lain ya. Itu aja mungkin dari saya ya. Seluruh episode podcast ada di kepo.blog. Itu alamat website, silahkan ke kepo.blog ya. Jika Anda ingin berlangganan kirim.email, seperti biasa Anda bisa menggunakan kupon KEPO, KEPO saat mendaftar. Anda akan mendapatkan diskon khusus untuk pendengar kirim.email podcast. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.